keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Dan kita sudah jelaskan tauhid diambil dari kata-kata wahada yuwahidu yang berarti mengesahkan, dan ini asas daripada agama Islam, mengesahkan sang pencipta Allah. Qul huwallahu ahad, ikrarkan dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, dan juga aplikasikan dengan anggota tubuhmu kalau tidak ada Tuhan, pemilik, penguasa, pembeli segala kebutuhan atau rezeki, dan pemusnah kecuali Allah. Itu namanya tauhid. Ini asas semua dakwah para nabi-nabi, dan sudah kita jelaskan panjang lebar tentang hakikatnya. Dan kita masuk sekarang kepada keistimewaan orang yang bertauhid, orang yang mengisahkan Allah dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Penulis mengangkat dalil pertama surah Al-An'am. Kita mulai di halaman 8 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman itu atau iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya akan rincikan ayat ini. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Iman artinya tauhid, mengimani Allah satu, maka dia hanya tunduk, patuh, ya, takut, cinta kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan dikerjakan, dan dia tidak butuh yang lainnya. Apapun yang sesuai dengan hukum Allah dipatuhi, apa yang tidak sesuai ditinggalkan, walaupun dia harus dijauhi oleh seluruh manusia. Maka itu namanya tauhid, keimanan kepada Allah. Dan syirik adalah mempartnerkan Allah dengan makhluknya, seperti orang-orang musyrik Mekah. Mereka menyembah Allah, yakin. Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih mempartnerkan Allah dengan patung. Patung itu didatangkan, kemudian mereka partnerkan. Mereka juga minta sama patung, minta juga sama Allah. Maka ini syirik namanya, menyekutukan Allah. Seperti banyak di Indonesia orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu selesai salam, dia pergi kuburan sebelah masjidnya, minta-minta sama kuburannya. Mana komitmen tadi yang dia ucapkan? Di rumahnya penuh dengan buhul dan isim-isim, penuh dengan surat-surat, kertas, keris, benda-benda yang diberikan oleh orang-orang yang dungu dan bodoh, jauh dari agama, yang biasa di Indonesia dikatakan dengan orang pintar. Maka ini merusak dirinya sendiri, merusak tauhid, dia syirik kepada Allah, tidak dibolehkan. Dan sudah pernah saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, di kamar tidurnya lah Rasulullah SAW dikubur. Dan ini ranjang Aisyah, di sebelahnya adalah kuburan Nabi SAW. Tidak pernah ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan Rasulullah tadi malam datang temui saya, atau silahkan taruh air kalian di kuburan Nabi akan berkah, atau ambillah tanahnya, atau apa saja. Tidak pernah ada satupun riwayat masalah itu. Dan kalau Rasulullah SAW saja tidak begini, dan tidak pernah ada satupun riwayat sahabat datang mengusap-ngusap batu nisannya Nabi misalnya, atau meminta-minta pada Nabi di kuburan. Kalau Nabi saja nggak dikerjakan, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana kalau hanya sekedar guru mengaji kita atau kiai? Kalau Rasulullah SAW saja tidak, bagaimana dengan yang lainnya? Ini syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dibolehkan sama sekali. Ada juga fenomena syirik, mungkin akan ada babnya sendiri. Orang-orang yang kadang-kadang mempartnerkan Allah tapi dia tidak sadar. Seperti pernah kasus di Makassar waktu itu, saya diingatkan atau disampaikan oleh seorang pengusaha kayu yang sering bawa kayu-kayu dari Kalimantan. Dia bilang, Ustaz, di pelabuhan di sini di kota Makassar, sering kali kalau ada pengusaha baru mau luncurkan kapal barunya, maka dia sembeli kambing. Kambingnya bukan dibagiin ke anak yatim, makanin orang susah, bukan, disembeli dilempar di laut. Untuk apa, saya tanya? Supaya kapalnya tidak diganggu oleh penjaga laut. Ini syirik ini. Gimana caranya? Lautan, langit, air, udara, batu, segala macam ciptaannya Allah. Tidak pernah ada seperti ini. Yang menjaga lautan malaikat, yang menjaga langit malaikat, yang mengutus, yang mengerjakan semua pekerjaan ini, mengatur kadar air, kadar udara, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan-syaitan yang coba menyesatkan manusia dari pemahaman seperti itu. Ini bahaya sekali. Saya juga kemarin lewat di Jakarta, saya baru tahu kalau orang punya keyakinan, sebagian orang, semoga dikasih hidayah, itu setiap lewat terowongan pasti mereka bunyiin klakson. Saya sempat pulang dari Bintaro waktu itu pengajian malam, mobil saya lagi masuk bengkel, saya diantar waktu itu sama panitia. Pas lewat terowongan lagi macet total, tiba-tiba klakson rame bunyi. Saya bilang, tidak sengaja, saya cuma bilang, orang-orang ini kenapa nggak sabar ya? Toh di depan kelihatan memang macet panjang sekali, nggak mungkin klakson ini tidak berpengaruh ke sana. Ternyata yang bawa mobil bilang, Ustaz nggak tahu. Saya bilang, kenapa? Ini syirik nggak Ustaz? Apa syirik ini? Apa masalahnya? Dia bilang orang-orang ini klakson bukan karena macet, tapi karena berkeyakinan kalau lewat terowongan harus bunyiin klakson supaya penjaga terowongan tidak ganggu mobilnya. Sedangkan itu apa keyakinannya? Ini semua syirik ini. Ya.
Tidak dibolehkan sama sekali. Makanya Allah bilang orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman atau syirik, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keamanan. Makna keamanan Bapak Ibu sekalian, hidupnya tenang. Makin murni tauhid kita, makin kita mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, tunduk hanya pada hukumnya, ya, patuh pada perintahnya, maka makin tenang hidup itu. Orang makin bertauhid, hidupnya makin tenang. Karena dia tidak akan bergantung kecuali kepada Allah. Apapun di hadapan dia, semua makhluknya Allah. Dia sakit, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan penyakitnya Allah. Yang ciptakan kesembuhannya Allah. Dia sehat, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan kesehatannya Allah. Yang bisa mempertahankan kesehatan Allah. Harimau yang bos depan matanya, yang ciptakan dia Allah. Yang ciptakan harimau juga itu Allah. Dan apapun yang sedang dia hadapi, baik atau buruk, semuanya adalah makhluknya Allah. Bertauhid mendatangkan keamanan jiwa, tentram. Dia tidak perlu takut kepada semua itu. Banyak sekali di antara ulama salaf dulu, mereka mengadakan perjalanan, mau lewat hutan, mau lewat kuburan, mau seberangi lautan, tidak ada takutnya sama sekali. Hanya kepada Allah SWT. Ada masalah tinggal angkat tangan ke langit, nggak pakai perantara, Allah terima. Sampai saking manjanya tanda kutip para sahabat kepada Allah, dan ini yang dianjurkan. Kalau sendal mereka putus, mereka mengatakan, ya Allah, sendal saya putus, gantikanlah. Jadi saking dekatnya dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Saya kadang-kadang sampaikan ke beberapa jemaah saya di pengajian, dan saya sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, cobalah bermanja kepada Allah. Dan ini makna tauhid. Allah mau itu, kita bermanja, kita merengek, kita selalu minta, tamak dengan rahmatnya. Allah mau itu. Aneh kalau kita tidak mau. Bagaimana kalau atasan kita membuka peluang itu? Setiap kamu ada masalah, tinggal ketuk ruangan saya akan penuhi semua kebutuhanmu. Saya yakin pegawai itu akan selalu di depan kantor atasannya. Allah pencipta mengatakan itu. Bahkan orang yang tidak bermanja sama Allah, Allah marah dengannya. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, tidak bermanja, maka Allah murka padanya. Kita harusnya seperti itu. Jadi kita harus bermanja, harus kita minta. Begitu juga para sahabat, begitu juga para tabi'in. Bukan mustahil Bapak Ibu sekarang kalau mau keluar ke mall, minta kepada Allah dia mudahkan parkiran. Doa. Mungkin minta kepada Allah agar baju yang kita mau beli, ya Allah mudahin supaya saya dapat warna dan ukuran yang saya inginkan. Kita mau makan ke restoran, berdoa kepada Allah, minta agar mendapatkan tempat duduk yang kita inginkan, mendapatkan makanan yang kita inginkan, dan segala sesuatunya dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Maka kita akan selalu merasa aman karena kita merasa diawasi dan dipenuhi oleh sang pencipta Allah. Itu makna daripada mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya tidak salah lagi caranya. Begitu saja berdoa, memohon kepada Allah, yakin dengan janjinya, tinggalkan ancamannya. Kemudian yang selanjutnya adalah beliau mengangkat hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haq wan nara haq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Kemudian dia juga mengakui bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya atau utusan Allah, dan kalimatnya, kalimat Allah disampaikannya kepada Maryam. Maksudnya Jibril alaihissalam turun membawa wahyu Allah untuk meniupkan ruh pada rahim Maryam. Serta yang bersyahadat pula bahwa surga itu ada, dia bersaksi surga itu ada, dan neraka pun benar ada, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Artinya orang yang bertauhid, ya, maka dia akan dijamin masuk ke dalam surga. Hadis Bukhari Muslim yang lain meriwayatkan, atau Bukhari Muslim meriwayatkan pula hadis dari Itban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah pasti mengharamkan neraka dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajahnya Allah semata. Maksudnya ikhlas, yakin dengan kalimat itu. Tidak ada lagi ketergantungan kecuali kepada Allah, tidak ada lagi tunduk, tidak ada lagi patuh, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi takut, kecuali hanya kepada Allah. Hadis yang lain diriwayatkan Ibnu Hibban, Hakim, dan mereka menyatakan hadisnya sahih.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, ya Rabbi, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uuka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa amirahunna ghairi wal aradin as-sab'a wal aradin as-sab'a fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihinna la ilaha illallah. Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Allah berfirman, katakanlah hai Musa, la ilaha illallah. Maka Musa berkata, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Allah pun berfirman, hai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku, maksudnya selain Allah, dan ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedangkan la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Jadi jangan anggap remeh kalimat ini, kalimat yang sangat luar biasa, tapi diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diaplikasikan dengan anggota tubuh. Setiap mau memulai aktivitas bismillah, setiap selesai alhamdulillah, berjanji insyaallah, kagum masya Allah, selalu mengucapkan itu. Allah dilibatkan dalam setiap aktivitasnya. Kemudian dia yakini dengan hatinya tentang itu, lalu aplikasikan anggota tubuh. Apa yang Allah halalkan dia nikmati, yang diperintahkan dia kerjakan, yang dilarang dia jauhi. Selesai urusannya. Dan sudah pernah kita jelaskan, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahasuciannya larang kepada kita, pasti baik buat kita. Dan juga itemnya yang dilarang itu sedikit, pasti baik buat kita, apa saja, gitu kan? Begitu pula pada saat Allah memerintahkan sesuatu, pasti baik buat kita, pasti baik buat kita dalam seluruh lini kehidupan kita. Bahkan gerakan sholat atau yang lain-lainnya semua baik buat kesehatan, buat kehidupan sosial, dan buat segala macam yang kita lalui, gitu. Allah tidak haramkan sesuatu teman-teman kecuali Allah tahu sebagai pencipta ini buruk buat kita. Pengharaman babi misalnya, itu memang buruk buat kita, makanya Allah haramkan. Dan Allah ciptakan untuk membedakan atau menjelaskan kepada kita ini yang haram. Karena manusia itu rewel. Sekarang misal Allah haramkan babi, babi nggak boleh ya, jangan makan. Misal turun dalam Al-Quran, tapi Allah nggak ciptakan babi. Kira-kira manusia nggak bertanya nanti, ya Allah babi yang kau haramkan tapi saya nggak tahu mukanya. Hah? Ini loh babi, begini kulitnya, ini jenisnya, ini suaranya, jangan dimakan ya, haram. Allah Maha Suci, Allah ciptakan yang baik dan buruk, tapi Allah selalu baik. Allah ciptakan jujur dan dusta, tapi Allah selalu jujur. Terbukti Allah larang dusta dan diberikan ancaman. Dermawan dan pelit, Allah selalu dermawan. Nah, pelit tidak, makanya pelit dilarang misalnya, gitu kan? Baik dan buruk dan seterusnya begitu, ya. Orang yang baik dan orang yang zalim beda. Allah selalu baik, zalim tidak ada sama sekali, mengambil hak orang lain dan seterusnya. Ya. Maka jangan anggap remeh kalimat yang mulia ini. At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang dinyatakan dengan sanad hasan dari Anas radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya akan aku berikan ampunan sepenuh jagat itu juga. Artinya selain dosa syirik, Allah subhanahu wa ta'ala, dan kufur, Allah masih bisa maafkan. Tapi yang dosa-dosa ini tidak dibolehkan sama sekali. Kandungan bab ini, kata beliau, yang pertama luasnya karunia Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggatukan semuanya dengan kalimat tauhid ini. Karunianya Allah berarti luas sekali. Yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah, sampai ada pengampunan dosa dan juga jaminan masuk ke dalam surga. Yang ketiga, selain itu tauhid menghapuskan dosa-dosa sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Yang keempat, tafsir ayat dalam surah Al-An'am, ya, tadi sudah kita sebutkan Al-An'am 82, artinya diberikan keamanan. Yang kelima, perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah. Jadi hadis Ubadah bin Samit dari disebutkan, siapa yang mengucapkan syahadat, siapa yang mengikrarkan Isa adalah juga hamba Allah, siapa yang mengakui surga itu benar, neraka benar, maka pasti Allah akan masukkan ia ke dalam surga. Yang kelima, apabila anda mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Itban tadi hadisnya adalah tentang masalah
Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah. Siapa yang mempertemukan atau memperhatikan hadis Ubadah dan hadis Itban dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi anda pengertian kalimat la ilaha illallah, dan akan jelas bagi anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Yang ketujuh, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis Itban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Jadi jangan sampai kita cuma ucapkan dengan lisan la ilaha illallah, tapi ternyata perilaku kita jauh dari itu semua. Ya, kita tahu Tuhan kita Allah, tapi kita melanggar peraturan-peraturannya. Kita tidak kerjakan anjuran-anjuran atau perintah-perintahnya. Yang kedelapan, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah, sebagaimana Musa alaihissalam tadi minta diajarkan doa dan zikir, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh beliau untuk mengucapkan la ilaha illallah, padahal semua orang sudah ucapkan. Maka tetap saja Nabi diingatkan juga oleh Allah, kalau seluruh bumi dan seluruh langit dengan 7 lapisnya, dengan penghuni-penghuninya ditimbang di satu timbangan, dan la ilaha illallah timbangan yang satu, maka tetap la ilaha illallah lebih berat. Yang kesembilan, bahwa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan di timbangan kebaikannya. Maksudnya di sini adalah kalau orang menganggap remeh la ilaha illallah, seakan-akan tidak akan memberatkan timbangannya. Yang ke-10, dinyatakan bahwa bumi itu 7 lapis, seperti halnya langit. Dan ini berarti menandakan seperti apa yang kita imani, langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Ya. Yang ke-11, langit dan bumi ada penghuninya, yang juga sudah disebutkan dari dalam hadis. Yang ke-12, menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Kita baca footnote nomor 10 dulu. Siapa kelompok Asy'ari? Asy'ari adalah salah satu aliran teologis pengikut Syekh Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang hidup tahun 260 sampai 324 Hijriah atau 874 sampai 936 Masehi. Dan maksud penulis ini ialah menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Termasuk sifat yang ditetapkan ialah kebenaran adanya wajah Allah bagi Allah, mengikuti cara yang diamalkan kaum salafus saleh dalam masalah ini, yaitu mengimani kebenaran sifat-sifat Allah yang dituturkan oleh Al-Quran dan Sunnah tanpa tahrif, tanpa harus dialihkan maknanya, interpretasikan, tanpa ta'til. Ta'til itu membatalkan. Yang pegang bukunya silakan ditulis ya keterangan itu. Itu bahasa Arab soalnya ditulis. Tanpa tahrif, tahrif artinya penginterpretasian ya, pengalihan makna. Tanpa taktil, taktil itu berarti menolak. Tanpa takif, takif itu tentang bagaimananya, tata caranya. Dan tanpa tamthil, tamthil artinya menyerupakan dengan makhluk. Jadi misal ada hadis yang menjelaskan kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Ya, dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah mestinya turunnya Allah difahami sebagai hakikatnya turun, nggak boleh ditahrif, nggak boleh diinterpretasikan, dikatakan ini bukan turun misalnya, dianggap nanti kalau kita katakan Allah turun berarti menyerupai makhluk. Nggak perlu ada, tidak perlu ada tamthil, nggak perlu kita serupakan dengan makhluknya. Tidak boleh juga kita ta'til, tolak. Nggak mungkin Allah turun. Disebutkan dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Bukhari, kalau nanti neraka akan dikatakan padanya apakah kau sudah penuh, terus dilemparkan orang dalamnya sampai dikatakan apakah kau sudah penuh, neraka mengatakan apakah ada tambahan, lalu Allah yang maha suci meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, baru dia mengatakan cukuplah dengan kemuliaanmu. Di sini disebutkan Allah punya kaki. Kita tidak boleh tahrif, nggak boleh kita alihkan. Oh ini bukan kaki ini. Atau kita tidak boleh ta'til, menolak. Nggak mungkin Allah punya kaki misal. Atau kita tidak boleh takyif, menanyakan bagaimana kakinya. Dan tidak ada juga tamtsil, menyerupai dengan makhluk. Karena memang tidak akan pernah sama antara zatnya Allah maha sempurna dengan makhluknya. Tangan manusia sama tangan hewan-hewan beda semua Allah ciptakan. Tidak perlu kita samakan dengan makhluknya. Ini kadang-kadang dialih maknakan. Dan ini semestinya tidak boleh ya. Dikatakan oleh beliau, adapun Asy'ari dalam masalah sifat yang seperti ini, sebagian mereka ada yang mentakwilkannya atau menafsirkan dengan makna yang menyimpang dari makna yang sebenarnya, dengan dalih bahwa hal tersebut apabila tidak ditakwilkan bisa menimbulkan tashbih atau penyerupaan Allah dengan makhluknya. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Syekh Abul Hasan al-Asy'ari sendiri dalam masalah ini telah menyatakan berpegang teguh dalam madhab as-salafus saleh, sebagaimana beliau menyatakan dalam kitab yang ditulis di akhir masa hidupnya, yaitu Al-Ibanah
an Usulid Diyanah yang editornya adalah Abdul Qadir Al-Arnaut, ya. Ini di Beirut, Maktabah Darul Bayan, tahun 1401 Hijriah. Bahkan dalam karyanya ini beliau mengkritik dan menyanggah tindakan takwil yang dilakukan orang-orang menyimpang dari madhab salaf. Artinya Syekh Abdul Hasan sendiri meluruskan apa yang dulunya awalnya dikembangkan oleh beliau. Tapi sayangnya banyak sekarang orang yang menisbatkan diri pada Asy'ariyah, tidak mengikuti perkembangan buku yang terakhir ditulis oleh beliau rahimahullah. Yang ke-13, apabila Anda, jadi termasuk bertauhid itu mentauhidkan Allah dari sisi penciptaannya, dari sisi sembahan, juga dari sisi nama-nama dan sifat-sifat. Tidak boleh kita alih-alihkan. Itu makna tauhid juga. Yang ke-13, apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah SAW dari hadis Itban maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan, ya. Tentu hadis Anas tadi adalah hadis yang disebutkan, hadis yang terakhir sekalian tadi. Allah mengatakan, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku pada hari kiamat membawa sepenuh jagat dosa dan engkau tidak menyekutukan sedikit pun apa-apa denganku, maka aku akan datangkan sebanyak itu pula pengampunan. Artinya kalau kita faham hadis Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu, kalau dipertemukan dengan hadis Itban, hadis sebelumnya yang kalimat siapapun yang sesungguhnya Allah mengharamkan neraka itu atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena wajahnya. Kata beliau, apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah SAW dalam hadis Itban maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. Jadi tidak cukup dengan la ilaha illallah, tapi aplikasi dengan anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-14, perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dengan pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tadi dikatakan, siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya, dan Isa juga hamba Allah dan utusannya. Kalau kita faham ini, berarti salah satu pemahaman agama kita harus sebagai seorang muslim mengakui risalah Nabi Isa alaihissalam. Tidak boleh kita katakan Isa bukan Nabi atau Rasul, kafir, atau Injil tidak pernah turun, ini juga tidak boleh. Kita harus yakini ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, dan rukun iman kita yang keempat mengimani Rasul-Rasul, gitu kan. Kitab juga sama, rukun Islam yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Taurat pernah turun, Injil pernah turun, Zabur pernah turun, ya. Kemudian Quran juga turun. Tetapi yang kita terapkan adalah syariat hukum yang terakhir atau Al-Quran. Yang ke-15, mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat footnote nomor 11 ya. Kalimat Allah maksudnya adalah bahwa Nabi Isa AS diciptakan Allah dengan firmannya kun, jadilah, yang disampaikan kepada Maryam melalui Jibril AS atau malaikat Jibril. Di pada saat itu Jibril AS meniupkan ruh, dan dengan izin Allah terjadilah atau lahirlah Isa alaihissalam. Kemudian yang ke-17, yang ke-16, mengetahui Nabi Isa adalah ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah. Jadi Isa bukan Tuhan, karena termasuk hal yang dihardik oleh Allah dari orang-orang Nasrani, mereka mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Dan itu telah kufur, nggak boleh sama sekali. Itu sudah pernah kita jelaskan, itu ada dalam Al-Maidah ayat 73, ya, menjelaskan masalah itu. Allah mengkafirkan orang-orang yang menganggap Isa adalah Tuhan atau anak Tuhan. Jadi di sini harus bertauhid, menganggap Isa alaihissalam makhluk Allah dan salah satu dari ruh-ruh yang telah Allah ciptakan. Yang ke-17, mengetahui keistimewaan iman karena kebenaran adanya surga dan neraka. Kata ada perkataan dalam hadis setelah mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasulih wa kalimatu alqa ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqq, dan surga benar, wan naru haqq, dan neraka juga benar. Ini imannya ahli sunnah wal jamaah. Kita harus yakin itu, kalau surga sudah ada, neraka sudah ada. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari ada interaksi antara kita dengan surga dan ada interaksi sama neraka. Yang tadi dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, siapapun yang memohon kepada Allah dalam sehari 7 kali, riwayat lain 3 kali, mohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, maka surga akan berkata, ya Allah, hambamu fulan telah memohon masuk ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Langsung surga jawab pada saat itu.
Dan neraka pada saat seseorang mengucapkan 7 kali berlindung dalam sehari atau 3 hari dalam riwayat lain berlindung dari api neraka, maka neraka akan berkata, ya Allah, hambamu fulan telah berlindung dariku, maka selamatkan dia dariku. Dan surga dan neraka sudah ada, sebagaimana kita tahu juga hadis Jibril alaihissalam yang kata Nabi SAW pada saat Allah menciptakan surga sebelum menciptakan manusia jauh gitu kan. Maka Allah menyuruh Jibril untuk datang melihat surga itu sambil berfirman, hai Jibril, pergilah lihat surga apa yang aku siapkan buat hamba-hambaku dan berikan pendapatmu. Dia pun pergi lalu dia pulang. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang hambamu pun yang dengar, tidak usah lihat, dengar saja, kecuali dia akan berharap masuk ke dalamnya. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, hai Jibril, pergilah lihat neraka yang aku ciptakan untuk hamba-hambaku yang membangkang. Lalu kemudian pergilah Jibril AS sana, kembali lagi lalu dia mengatakan, ya Allah, aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa selamat darinya. Dengar saja kecuali dia berusaha menyelamatkan diri, apalagi kalau sudah sampai melihatnya. Lalu Allah yang maha suci dan maha purna menyelimuti surga dengan hal-hal yang tidak disukai dan neraka dengan hal-hal yang disukai. Maka Jibril suruh lihat lagi. Setelah dia kembali lihat surga dan neraka, dia mengatakan, ya Allah, tentang surga saya tidak menyangka ada hamba-Mu yang bisa masuk ke dalamnya, karena harus bangun sholat malam, harus jujur, amanah dan seterusnya. Dan saya tidak menyangka ada hamba-Mu yang lolos dari neraka, jadi akan masuk karena diselimuti dengan hawa nafsu. Tapi surga neraka itu ada gitu kan. Dan banyak sekali hadis yang berhubungan dengan masalah itu. Sampai kata Nabi SAW, surga merindukan 3 orang, Ali, ya, kemudian Bilal, dan juga satu lagi kalau tidak salah Abu Hudzaifah, ya, saya lupa subhanallah sahabat yang ketiga, Ammar. Surga merindukan Ali, Ammar dan Bilal. Ini hadis, berarti surga sudah merindukan. Kita juga tahu pada saat Hamzah dan para sahabat Nabi mati syahid di perang Uhud, maka Nabi SAW mengatakan, ruh-ruh saudara kalian ini yang sedang mati syahid di perang Uhud, sekarang ruhnya sedang keliling-keliling di surga, ya, lagi keliling di surga. Dan mereka bisa masuk, keluar masuk semaunya, tapi belum tinggal abadi. Mereka cuma masuk dan mereka berada di perut, ya, burung berwarna hijau yang memiliki rentera-rentera di singgasana Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang saya berikan? Mereka mengatakan, ya Allah, apalagi yang kami inginkan setelah Engkau membuat ruh-ruh kami bisa masuk luar-lalang ke surga semau kami. Maka kata Nabi SAW, Allah bertanya lagi 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya mereka menganggap harus minta karena Allah mendesak mereka untuk minta. Maka mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang kami inginkan kecuali Engkau hidupkan lagi kembali kami, kembalikan ruh kami ke jasad kami, lalu kami berperang lagi dan kami mati lagi. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Nah, meyakini kedua ini, ya, surga ada, neraka ada, ini adalah bagian daripada tauhid. Sebagaimana diketahui di sini poin 17, mengetahui keistimewaan iman kepada keberadaan adanya surga dan neraka. Surga akan memotivasi kita selalu rajin ibadah, neraka akan membuat kita hati-hati dan khawatir terjerumus dalam pelanggaran. Yang ke-18, mengetahui sabda Rasulullah SAW sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Maksudnya nanti fungsi daripada amal saleh kita untuk menentukan derajat di surga, ya. Jadi akan beda orang yang 50 tahun sholat malam, 50 tahun ibadah, sudah lama dia beribadah, dengan orang baru tobat 2 tahun yang lalu. Kadar amalnya ada masing-masing, gitu kan. Maka tentu berbeda orang yang sudah senior dalam ibadah, ya, itu akan banyak sekali pahala yang didapatkan. Tapi tidak ada kata terlambat, tetap kita berusaha beramal. Kemudian yang ke-19, mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun. Nanti timbangan amal pada hari kiamat akan ada 2 daun timbangan, gitu kan. Maka di sini kata Nabi SAW, tetap la ilaha illallah lebih berat. Ada juga hadis lain teman-teman sekalian, namanya hadis bitaqah. Bitaqah itu sebenarnya seperti bahasa Indonesia kartu, ya. Kata Nabi SAW, nanti akan didatangkan seseorang pada hari kiamat, dosanya banyak bergunung-gunung, sampai di timbangan amalnya untuk ditaruh di amal buruknya luar biasa beratnya, sampai-sampai dia mengira tidak ada lagi amal saleh yang bisa mengalahkan itu. Amal salehnya sedikit, taruh di timbangan amal saleh, amal buruknya berat sekali, ya, berat sekali, nggak mungkin, dia sudah tahu dia masuk neraka. Allah berfirman kepadanya, apakah masih ada amalmu bisa selamatkan kau dari dosa sebanyak ini? Dia bilang, tidak ada lagi ya Allah. Amal apa lagi? Ini amal saya sudah ditaruh semua, ini amal buruk saya banyak sekali, pasrah masuk neraka. Lalu dalam hadis ini kata Nabi SAW, Allah mengeluarkan bitaqah tadi, kartu, tulisannya la ilaha illallah, yang pernah dia ucapkan tulus dan dia yakini dengan hatinya. Kemudian ditaruh di timbangan amalnya, maka tiba-tiba seluruh dosanya terlempar. Maka dia terselamatkan dengan kalimat tauhid. Itu pentingnya orang bertauhid. Hati-hati jangan dirusak. Jangan sampai tradisi-tradisi suku kita
atau kebiasaan negara kita lalu menjauhkan kita dari Islam. Nggak boleh teman-teman. Harus kita sadari orang Muslim itu dari suku manapun, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang hitam dari Afrika, mau orang Melayu dari Asia Tenggara, yang menjadi tradisi dan sistem hidupnya, peraturannya Islam. Islam ditradisikan, jangan tradisi diislamkan, nggak bisa. Kalau tradisi kita sama dengan Islam, berarti Islam kita lihat baik karena Islam melihat itu baik. Tapi kalau bentrok dengan Islam harus kita tinggalkan. Kalau ada orang kafir berbuat satu perbuatan teman-teman dan kita anggap baik, itu justru karena agama kita anggap baik, bukan karena dia yang melakukannya. Harus difahami masalah itu. Jadi agama ini memang adalah pedoman hidup, bukan hanya sekedar pilihan atau bukan cuma sekedar warisan dari orang tua, enggak. Makanya diterapkan orang yang masih menjadikan agama sebagai warisan orang tua, kebetulan lahir dalam Islam, maka dia tidak akan melakukan ajarannya. Tapi orang yang faham ini pedoman hidup, dia akan ambil semuanya. Apapun yang dia mau lakukan sebelum melangkah, agama saya bagaimana pandu. Lalu dia ikuti anjuran dan tuntunan agamanya. Itu yang dimaksudkan di sini. Kemudian yang ke-20, mengetahui kebenaran adanya wajahnya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Sebagaimana ada kalimat dikatakan, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, gitu kan? Kemudian dia tulus dalam hatinya berharap wajahnya Allah, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Jadi Allah itu punya wajah. Dan juga ada hadis yang mengajarkan kepada kita tentang zikir yang dibaca sebelum salam, ya, bunyinya wa as'aluka laddatan nadhara ila wajhik, ya Allah, aku memohon nanti di hari kiamat pada saat aku meninggal masuk ke dalam surga, aku bisa melihat kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Kita harus terapkan wajah Allah, tapi nggak usah kita tanyakan bagaimana, nggak usah juga kita alihkan, kita imani seperti itu. Ada banyak hal-hal teman-teman sekalian kita yakini ada, tapi tidak perlu kita tahu wujudnya karena tidak ada penerangan masalah itu. Seperti misalnya tadi kita waktu sebelum makan ada rasa lapar, kita tahu kan itu lapar, kita berikan nama lapar, tapi kita tidak pernah tanya wujudnya bagaimana. Kita sudah yakini, seperti itulah ya. Ada hal-hal yang sederhana, haus, capek, senang, sedih, cinta, benci, kita bisa rasakan, tapi kita tidak pernah tahu wujudnya. Tapi kita yakin itu ada kan. Banyak hal-hal yang memang kita tahu dalam kehidupan kita ini karena memang belum ada panduan dari Sang Pencipta. Oh, itu marah itu bentuknya seperti gunung misalnya, nggak ada informasi. Ya sudah kita yakini, oh ini marah nih, tinggal cari bagaimana solusinya selamat dari marah. Sederhana itu kok. Dan orang yang tidak banyak membangkang Bapak Ibu sekalian, orang akan bahagia. Itu namanya orang beriman. Jadi apa saja yang diucapkan maka akan diyakini. Seperti itulah. Ya, ini poin yang penting sekali untuk digarisbawahi.